Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Saya kembali kepada Pak Sabri Saiman. Pak Sabri, sekarang saya ingin Anda mengomentari mengenai bahwa sesuai dengan yang kita diskusikan di segmen sebelumnya, bahwa memang sebetulnya terdapat pola di antara pejabat politik kita di mana ada aksi balas budi begitu ya. Mungkin saja ini tidak terjadi di partai Anda, tapi kemudian terjadi di partai lain. Dan kemudian ini dikait-kaitkan pada saat kasusnya seperti ini, Pak. Ini menurut Anda bagaimana? Begini Saudara Kevin ya, saya ini waktu Sutrisno Bachir jadi Ketua Umum, Pak Amin Ketua Dewan Penasehat, saya wakilnya. Baik. Saya tahu betul seperti yang saya katakan dari sejak semula, kalau Pak Amin ditantang untuk mencari kebenaran, saya berani garansi Pak Amin siap 100%. Persoalannya, ya, apakah ini dipolitisir? Ini yang menjadi persoalan. Kalau ini dipolitisir, maka Pak Amin akan berani, saya garansi akan berani, akan buka-bukaan. Dan bukan masalah kecil yang kita hadapi sekarang, karena negara kita yang kita cintai ini adalah negara besar yang sedang terjadi tsunami kekuasaan. Oleh karena itu saya atas nama pribadi saya berani menggaransi Amin Rais akan buka-bukaan. Cuma apakah cukup sampai di situ? Nah, kalau hanya sekedar mencari-cari kesalahan, ada risiko yang harus kita hadapi. Siapapun akan ditantang oleh Pak Amin untuk mencari kebenaran demi bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini. Saya rasa demikian, Kevin. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah referensi bagi siapapun dalam membangun sebuah kekuatan. Semestinya bangsa ini bersatu, bukan untuk saling menuduh, suuzon, lebih-lebih hanya untuk hal-hal yang menurut saya tidak ada langsung kaitan antara Siti Fadilah dengan Amin Rais sebagai sahabat saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabri Saiman telah bergabung sama kami di Prime Time Talk. Selamat malam Pak Sabri. Ya, kembali kita lanjutkan closing statement mungkin kepada Mbak Lola. Menurut Anda kemudian sekarang ini kalau misalnya memang pola seperti itu sudah terjadi beberapa kali ya, ini kita masih menunggu KPK, ini bisa dibuktikan atau tidak. Tapi kemudian untuk merubah pola semacam balas budi begitu antara pejabat politik kita dengan politisi, lalu kemudian melibatkan pihak swasta juga, bagaimana kemudian kita cara memerangi hal-hal seperti ini? Bukankah ini menjadi hal yang akan terus berulang nanti ke depan-kedepannya kalau tidak dirubah sistemnya? Seperti apa? Sebetulnya ini juga salah satu wacana yang harus dilihat sebagai skup yang lebih besar gitu ya. Salah satu hal yang juga perlu direformasi adalah parpol sendiri dalam konteks misal soal pendanaan gitu ya, pendanaan partai politik. Ini juga salah satu hal yang harus direformasi secara menyeluruh sehingga kedepannya parpol ini tidak lagi fokus untuk cari-cari uang pundi-pundi untuk mendukung misalnya calon-calon yang mau diusung atau misalnya kegiatan-kegiatan politik lainnya gitu, sehingga orang-orang yang berasal dari kader parpol tersebut kemudian harus cari-cari uang gitu kan. Ini juga sudah kita alami beberapa kali. Nazarudin ketika itu misalnya meskipun tidak langsung disebut berkaitan dengan parpolnya, tapi ada banyak anggota-anggota partai politik yang kemudian tersangkut dalam kasus korupsi, itu ada dugaan terkait dengan partai politik ya, sehingga kedepannya rasanya reformasi soal partai politik juga itu harus jadi salah satu agenda utama gitu ya. Dan rasanya kan sejauh ini juga sebetulnya sudah ada apa yang disebut dengan fakta integritas misalnya KPK dengan sejumlah parpol. Nah, rasanya itu jangan cuma berhenti di seremonial, tapi juga harus ke langkah yang lebih konkret soal reformasi pendanaan parpol. Baik, Lola Esther dari ICW, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connected 60 di Weekend Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Kevin Egan, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.